Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran daring. Kali ini kita akan mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Silahkan buka buku aktif matematika halaman 19. Di situ ada materi bilangan bulat dan pecahan. Untuk pecahan silahkan kamu pelajari sendiri. Saya yakin di madrasah ibtidaiyah ataupun di sekolah dasar kalian sudah mendapatkan, sambil kita mantapkan pada latihan soal-soal uji kompetensi. Langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, negatif 6 ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 dikurangi negatif 3 kali 3 sama dengan, ini masih mudah karena operasi yang akan kita dahulukan yang dikurung, sehingga kita urutkan dari kiri ke kanan. Negatif 6 ditambah 6 kali 6 dibagi 2 dapat 3 dikurangi negatif 3 kali 3, negatif kali positif, negatif 3 kali 3 9. Ingat, ini ada kurang, ini negatif dikurung biar tidak membingungkan. Negatif 6 tambah 3, banyak negatifnya. 6 kurang 3, negatif 3 kurang negatif, kurang pengurangan bilangan bulat sama dengan menjumlah, lawannya negatif 9. Atau nanti kalau kamu sudah sering mengerjakan ini pengurangan ketemu dengan negatif, sama seperti perkalian, negatif kali negatif positif 9, sehingga negatif 3 ditambah 9 besar positif, hasilnya positif. 9 kurang 3 6. Jawabannya adalah 6 atau C. Untuk soal nomor 2 dan 3 sama, silakan kamu coba sendiri. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 4 yang lain. Apa lainnya, apa bedanya? Kita perhatikan soal nomor 4, negatif 20 ditambah 7 kali 5 dikurangi 18 dibagi negatif 3. Ini kita tidak ada kurung yang harus didahulukan, tetapi ada operasi yang harus didahulukan. Ini operasi jumlah kali kurang bagi. Kita lihat dari kiri ke kanan, oh berarti ini harus didahulukan. Berarti menjadi negatif 20 ditambah 7 kali 5 35 kurangi 18 dibagi negatif 3. Ini harus didahulukan karena ini juga perkalian, ini pengurangan perkalian, hanya didahulukan juga. 18 bagi negatif 3 negatif 6, sama seperti tadi, sehingga ini 15 positif, hari ini 35 kurangi 20 bisa negatif, wow, positif 6. 15 tambah 6 sama dengan 21. Apa bedanya dengan soal nomor 1? Nomor 1 tadi yang didahulukan dikurung, jelas ini didahulukan dulu. Ini tanda ini harus diingat. Ini penjumlahan, perkalian, pembagian. Demikian. Nomor 4 jawabannya 21. Apa itu? D. Baik, soal berikutnya
Soal berikutnya kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah soal cerita. Suhu di suatu kota pada pagi hari 26 derajat Celcius, siang hari suhunya naik 8 derajat Celcius, malam hari turun 10 derajat Celcius. Berapa suhu malam hari? Ini seperti akan lebih mudah kalau kita gambarkan dengan garis bilangan, akan lebih mudah. Aduh, garis bilangan tidak lurus. Ya, jangan bulat, jangan lupa angka 0. Siapa tahu nanti soalnya di bawah 0 atau bilangan negatif. Suhu pada siang hari itu adalah 26, anggap 26 di sini, 26 derajat Celcius. Pada siang hari kemudian naik, berapa naiknya? 8 derajat, sehingga di sini menunjuk angka 26 ditambah 8, 34 derajat. Nah, pada malam hari turun. Nah, turunnya berapa? Turunnya 10. Turun 10. Nah, kalau sampai sini aja 8, ini sampai sini 10, berarti di sini 2. Di sini 26, berarti di sini menunjuk angka, berapa? 26 dikurangi 2. Berapa jadinya? 24 derajat Celcius. Atau kalau kamu gambarkan dengan operasi langsung nggak apa-apa. Pada pagi hari 26 derajat Celcius, naik berarti ditambah 8 derajat Celcius, turun berarti dikurangi berapa? 10 derajat Celcius. Sama dengan berapa? 26 tambah 8, 34 derajat Celcius dikurangi berapa? 10 derajat. Berapa jadinya? 24 derajat Celcius. Mau pakai yang ini, terserah. Tapi biasanya menurut saya lebih mudah menggambarkan soal dengan garis bilangan kalau ada suhu-suhu seperti ini. Lebih mudah memahaminya. Ya, selanjutnya kita lanjutkan materi tentang pecahan. Kamu buka halaman 20. Langsung meloncat ke halaman 20. Kita lihat soal nomor 17. Soal nomor 17. Urutkan bilangan pecahan naik, berarti dari kecil ke besar, yaitu ada 4/5, kemudian ada 2/3, kemudian ada 3/4. Ya, sebelum membahas ini kita ingatkan pengertian dasarnya dulu, ya. Pengertian dasarnya dulu. Nah, ya. Pengertian dasarnya dulu kita ingatkan. Nah, ini ada garis bilangan. Nah, ini ada garis bilangan. Misalkan di sini ada angka 0, kemudian di sini ada angka 1. Kalau ini kita bagi 2, maka di sini adalah angka setengah. Kemudian kalau ini bagi 2, ini bagi 2 lagi, maka di sini 1/4. Nah, di sini saya ulang, kita urutkan biar kelihatan. Berarti di sini 0, 0, ya. Kemudian di sini adalah 1/4, kemudian di sini adalah 2/4, kemudian di sini 3/4. Nah, di sini adalah 4/4. Nah, kita lihat 1/2 senilai 2/4. Nah, 1
1 senilai 4/4. Nah kalau ini kita bagi lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, maka di sini akan menjadi 0. Ini nilainya adalah 1/8. Ini nilainya 2/8, 3/8, kemudian 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan 8/8. Nah, kita bisa melihat bilangan semakin ke kanan semakin besar. Jadi 5/8 itu lebih besar daripada 4/8 atau setengah. Jadi kita bisa menentukan, mengurutkan itu setelah tahu penyebutnya sama. Maka ini kita samakan penyebutnya. Menjadi penyebut berapa? Ada 5, ada 3, ada 4. Berapa kira-kira penyebutnya yang paling gampang? Kalau 20 nggak bisa. Kalau misalkan 30 nggak bisa dibagi 4. 40 paling gampang dikalikan saja. 5 kali 3 kali 4 berapa? 60. Menjadi penyebut 60, 60, 60. 5 menjadi 60 dikalikan 12. 4 kali 12, 4 kali 12 berapa? 48. 3 menjadi 60 dikalikan 20. 20 kali 2, 40. Ini kalikan berapa? 15. Maka di atas 3 kali 15 berapa? 45. Sekarang sudah ketahuan seperti ini. Seperti ini tadi. Nah, sudah ketahuan. Nah, berarti kita bisa mengurutkan 48, 40, 45. Yang paling kecil yang mana? 40/60. Berarti paling kecil adalah 2/3. Kemudian berapa? 40 berapa? 45/60. Wah, 3/4. Dan yang berikutnya adalah 4/5. Ini adalah urutan naik. 2/3, 3/4, 4/5. Jawabannya D. Ya, soal berikutnya kita ke nomor 16. Salah satu bilangan pecahan yang terletak di antara 3/2 dan 9/5. Nah, 3/2 dan 9/5. 3/2, 9/5. Ini ada pecahan berapa? Nah, dicek, disamakan penyebutnya dulu, baru kita bisa mengetahui diantaranya. Ini penyebut 5, penyebut 2, jadikan penyebut 10. 3/2 jadikan kalikan 5, ini 15. Kemudian yang di sini kalikan 2, di sini 10/18. Berarti di sini ada pecahan berapa saja? 16/10, 17/10. Nah, di situ ada jawaban yang mana yang benar? Ada jawaban yang benar. Oh, enggak ada. Nah, ini disederhanakan. 16/10 itu berapa? Sama-sama dibagi 2, 8/5. Ini bisa disederhanakan tidak? Tidak. Ini 17/10. Ada enggak 8/5? Wah, ada Pak ini. Nah, jadi pecahan di antara 3/2 dan 9/5 salah satunya adalah 8/5. Yang lain 17/10. Begitu. Ya, kita lanjutkan soal operasi pecahan.
Ini langsung ke operasi pecahan yang berat ini. Nah, kita hitungnya nomor 18. Nomor 18. Ya. 3/4/5 ditambah 6/22/35 dikurangi 23/7 sama dengan, ada banyak cara. Salah satunya kita jadikan pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa dulu. Ya, ini berarti 3 kali 5, 15, 15 tambah 4, 19. 19/5 ditambah 6 kali 35, 35 kali 6, seret dapat 30, 18, 18, 30, 21, 21, 10 tambah 22, tambah 22. Nah, menjadi berapa itu? 232, 232/35 dikurangi 2 kali 7, 14 tambah 3, 14 tambah 3, 14 tambah 3 berapa ya? Oh, 17/7. Nah, jelas loh. Nah, sekarang udah kelihatan. Jadikan penyebut berapa? Jadikan penyebut berapa? 5, 3, 5, 7. Oh, jadikan penyebut 35. 35. Jadikan penyebut 35. Ini berarti tetap 2, 3, 2. 5 menjadi 35 dikalikan 7. Nah, berarti yang atas 19 kali 7. 7 kali 9 itu 3. 7 kali 1 7 tadi 63 dapat 6, 13. Ini kalikan 5. Atas juga ada 5. 5 kali 17. 5 kali 7 35. 5 kali 1 dapat tuh 80. Nah, sekarang udah gampang ini. Seret 35. Karena ini penjumlahan pengurangan berarti sederajat ya, tinggal kita hitung aja. 133 ditambah 232 dikurangi 85. Kita hitung 133 ditambah 232 sama dengan ini 5 berapa? 6 berapa? 3. Nah, ditambah ya. Terus 365 dikurangi 85. Seret dikurangi 0. Ambilkan dari sini 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Ini masih 280. Jadi jawabannya adalah 280/35. Nah, bisa disederhanakan. Berapa sederhananya? Nah, makanya kamu harus belajar matematika itu harus pegang kertas sama ballpoint untuk coret. Berarti kita akan porogapit ya. 280 ini 3, 5. Kalau kalikan 9 berarti berapa? 9 kali ini 27 lebih. Kalau kalikan 8 0, 8 berapa? 40. 8 kali 3 24 kan? Oh, 280. Oh, pas
Ternyata jawabannya adalah 280. Jawabannya adalah 8. Di sini kita sederhanakan, jawabannya adalah 8. Gampang bukan? Nah, C. Gampang. Ya, cara yang kedua. Cara yang kedua kita hapus dulu. Cara yang kedua. Cara yang kedua. Kita ambil yang bulat-bulatnya dulu. Kita selesaikan yang ini dulu. Karena ini penjumlahan, pengurangan kita selesaikan dari kiri ke kanan. Kita ambil yang bulat. 3 ditambah 6. Tapi ingat, di sini harus ditambah buntutnya ini, ekornya ini. Di sini adalah 4/5 ditambah 22/35 dikurangi 23/7. Biarkan dulu. Berarti ini menjadi 3 tambah 6, 9 ditambah, ini penyebutnya ini 5 35, jadikan penyebut 35. Ini kali 35 kalikan 7, ini 4/7 ini. Nah, itu 35 ini kalikan 7 28, tetap 22, jadi 9,045. Ditambah 50 per 3 dikurangi 23/7. Kenapa saya potong ini tidak langsung supaya lebih teliti? Ini menjadi berapa ini? Kita hitung pelan-pelan aja sambil belajar pecahan. Sebenarnya kalau langsung juga bisa. Nah, berarti ini adalah berapa ini? 9 ditambah ini 1, 35, 1 menjadi 50, 15/35 ya toh, kurangi 23/7. Ini juga bisa ditambahkan 9 tambah 1 15/35, bisa langsung 9 tambah 1 10, 15/35 dikurangi berapa? Dikurangi berapa itu? Dikurangi 23/7. Nah, sama dengan seperti tadi, karena ini pengurangan, saya letakkan di sini ya, saya batasi gini aja, saya letakkan di sini 10, 15/35 dikurangi 23/7 sama dengan yang kita tulis di sini, kita ambil yang bulatnya dulu, 10 dikurangi 2 ya, dikurangi 2. Nah, ingat, ini walaupun ini pengurangan, tetap di sini ditambahkan
Apanya yang ditambahkan? Ekornya. 15 per 35 dikurangi 3 per 7. Ingat, ini tetap tambah, walaupun ini pengurangan ini tambah, artinya menambahkan proses ekornya, menambahkan turahannya, sisanya ini yang bulat sudah jelas, yang bulat jelas ini 10 dikurangi 2 apa? 8 ditambah berapa ini? 15 per 35 jadikan penyebut 35. Ini juga begitu, jadikan penyebut 35. 7 kali menjadi 35 kali 5 tadi juga 5. 5 kali 3 15 dikurangi 15 0 per 35 0. Jadi ini sama dengan 8 ditambah 0. 15 kurangi 15 0. Saya jelaskan, saya terangkan lebih jelas saja nih, mengganggu ini. Saya hapus saja, kita jelaskan biar kelihatan jelas. Ini tetap lagi, ini adalah 10 kurang 2 8 ditambah ini tadi berapa tadi, ini 15 per 35 37. Ini menjadi 15 per 35 3 per 7 juga 15 per 3 15 per 35 dikurangi 15 per 35 0 sama dengan 8, sama dengan cara yang tadi. Tapi yang jelas walaupun di pengurangan ini lihat, proses pengurangan ini hanya pada ini, baik bilangan bulannya maupun pada sisanya atau ekornya, tapi di sini tetap artinya menambahkan proses seperti itu. Sama jawabannya 8. Mau pakai cara yang tadi atau mau pakai cara yang ini silahkan, semua baik, mana yang kamu anggap mudah. Demikian. Jadi yang harus perlu kalian garis bawahi, ini penting, pemahaman ini yang perlu kalian garis bawahi adalah jika ada pecahan misalkan 5/4, ini sama artinya dengan 5 ditambah 1/4. Berpikir seperti ini penting. Ini nanti kalau ada soal misalkan 5/4 dikurangi, misalkan ditambah dulu 1/4 ditambah 3,5 sama. Ini adalah kalau pakai cara yang kedua tadi, yang bulat dulu 5 ditambah 3 ditambah proses ekornya 1/4 ditambah 1/2. Ini menjadi 8 ditambah 1/4, jadikan penyebut 4, 2/4 menjadi 8 ditambah 1/2 3/4. Jawabannya adalah 8 3/4. Seperti itu. Perhatikan, ini penjumlahan. Saya hapus.
perhatikan sekarang proses ini saya ganti operasinya menjadi operasi pengurangan. 5/4 dikurangi 3,5. Nah, sama seperti tadi, cuma ini pengurangan. 5 dikurangi 3 ya, dan ini tetap ditambah, artinya tambah proses dari apa? Tambah proses dari apa? Tambah proses dari ekornya ini. Nah, ditambah. Nah, berarti tambah apa? 1/4 dikurangi setengah. Ini 5 dikurangi 3, 2 ditambah 1/4 dikurangi 2/4. Nah, ini menjadi 2 ditambah 1/4 dikurangi 2/4. Oh, negatif 1/4. 2 diambil, nah ini menjadi begini, 2 dikurangi 1/4. Kok bisa Pak? Ya ini tambah kurang, 2 kurangi 1/4 sama dengan 1, sisanya 3/4. Inilah jawabannya. Jadi inti yang harus pengen saya tekankan, ini tetap merupakan tambah, artinya tambah dari proses yang mana ekornya. Kalau ini mengikuti tanda operasi pengurangannya, begitu kira-kira. Apakah ini sama Pak hasilnya dengan dicari cara biasa? Sama. Ini kan cara biasa kan, jadi kan ini 5 kali 4 20 tambah 1 21/4 dikurangi 3 kali 2 6, nah tambah 7/2 menjadi berapa ya? 21/4. Ini 21/4, jadikan penyebut 4 berarti kali 2 14/4 sama dengan berapa? 21 diambil 14 dapat 7/4. 7/4 dapat 1, sisanya 3/4 sama dengan ini, sama gitu. Nah, pakai cara ini yang penting kalau cara dihitung bulatnya di sini menambahkan proses, jangan lihat operasinya ini tapi menambahkan prosesnya apa? Pengurangan, baru pengurangan, seperti itu yang penting. Paham kan? Selanjutnya kita ke proses operasi perkalian dan pembagian. Yaitu pada soal nomor berapa itu? Soal nomor 19, soal 5/4, soal nomor 19, soal nomor 19 5/4 kali 1/4/5 dibagi 1/4. Karena ini perkalian dan pembagian artinya sederajat, ya harus dimulai dari yang ke kiri ke kanan. 5/4 jadikan pecahan bukan campuran. 1 kali 5, 5 tambah 4 kali 9/5 dibagi 1 kali 4, 4 tambah 1, 5, 5/4.
dari kiri kanan 5 kali 9 45, dibagi 4 kali 5 20, dibagi 5 per 4. Pembagian pecahan sama saja dengan kalau orang anak SD ping balik dipengket dibalik. Padahal itu dikalikan kebalikannya, 45 per 20 kali ping balik 4 per 5. Seperti itu. Bisa disederhanakan, bisa 45 dicoret dengan ini dapat 9, dapat 1. Ini dicoret dengan ini dapat 1, dapat 5, sehingga tinggal 9 kali 1, 5 kali 1 dibagi 5 per kali 1 sama dengan berapa? 9 kali 1 9, 5 kali 1 5. Jawabannya adalah 9 per 5 atau 1 turai papat per 5. 4 per 5 atau 9 per 5. Paham? Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah sangat gampang. Inti dari perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut dibagi ping balik. Itu aja intinya. Ya. Demikian untuk soal-soal yang lain silakan kamu kerjakan sendiri, belajar mandiri. Saya akhiri pertemuan pada sesi ini dan tetap semangat, rajin belajar. Belajar daring adalah melatih kemandirian untuk meraih sukses. Semoga Allah melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.